pemakaiannya berapa. Itu nanti bisa misalnya nih jam 1 pagi pemakaian 0,7 atau 70%-nya dari average. Jadi 70% dari average. Oke. Kemudian jam 2 pagi misalnya kita sama 70%, jam 3 pagi sudah ada yang mulai bangun gitu ya. Kita buat 1,2, jadi 120% dari normal gitu. Kemudian jam 4 pagi 1,5, 150%, jam 5 pagi 1,7. Di sini misalnya sama. Oke, ini jam 7 udah mulai menurun misalnya, sampai jam 8 menurun. Ini saya karang ya, nanti kalian minta ke data PDAM untuk perilaku ini. Jadi kalau kalian desain itu ada peak hour, ada peak day gitu ya. Jadi peak hour misalnya 1,75 untuk peak day, untuk desain produksi. Jadi kalau kita pakai itu peak hour. Jadi peak hour setiap jamnya itu faktornya berapa. Jadi biasanya kita ngitung average, ini kita lihat per jam. Jadi misalnya ini jam 10, ini jam ya. Jam 1, 2, 3. Ini pagi, udah turun, 12, turun lagi, jam 12, masih sama, jam 1, misalnya turun lagi gitu ya. Jam 2, jam 3 udah mulai naik, naik. Jam 4 udah mulai, 7, jam 6 sore, jam 7 malam. Misalnya teman-teman kerja baru pulang sampai rumah jam 8, oke. Jam 8 kita buat paling tinggi 1,9 gitu ya. Jadi jam 9 udah mulai turun lagi, jam 10 malam turun lagi ke 1,3, 1,1. Oke. Jadi ini di bawahnya tergambarkan tingkat pemakaian air di setiap jam. Oke, ini multipliernya. Jangan lupa pattern ID-nya kita ingat 1 ya. Nah, kemudian ini kita isi. Oke, ada yang sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Jadi ini saya karang ya, kalau mau real bisa minta ke data PDAM gitu. Perilaku ini. Oke, ada yang ketinggalan atau ikutin aja yang saya isi. Oke, Kang. Saya masih aman, Kang. Ya. Udah paham nggak ya sampai sini ya? Iya, Kang. Oke, yang lain? Yang satu aja. Yang lain gimana? Paham, Kang. Oke ya. Oke. Ini saya oke kan? Oke. Nah, ini pattern 1 ya. Oke. Jadi kita isi pattern. Kemudian karena kalau sistemnya Gravity kita tidak ada gunakan curve dan pump. Tapi ini kita misalnya sistemnya pumping gitu ya, jaringan distribusinya. Kita klik di sini curves. Oke, coba curve. Jadi ini pump curve nanti ya. Kemudian add. Oke. Curve ID-nya tetap 1. Jadi nanti pas kita masukkan node, nanti ada di situ demand pattern pakai demand pattern nomor berapa yang tadi, misalnya pattern nomor 1 gitu ya. Nanti termasuk curve ID nomor berapa untuk data pompa. Oke, di sini misalnya kita desain, setelah kita hitung kebutuhan itu di liter gitu ya. Nah, 10 banyak 10 liter. Seperti yang kemarin belum ada ya, belum ada ya. Sorry. Ya, nanti aja deh. Oke, ini misalnya 10
nanti minta datanya ke data pabrik pompa ya. Jadi, misalnya headnya 20. Oke. Jadi kita misalnya desain tadi rata-rata kebutuhan itu di 10 LPS. Jadi seperti yang tadi demand multiplier itu kita masukkan ada faktor tertinggi itu di 1,8. Berarti ada 1 jam, ada pelayanan dalam 1 jam nanti 19 LPS. Bisa dipahami ya? Jadi pada saat jam puncak jam 7 seperti kita lihat tadi di demand multiplier, misalnya ini 10 LPS, demand multiplier kita paling tinggi di 1,9 ya, 1,9 jam 8, berarti ada di jam 8 itu debit yang harus disuplai itu 19 LPS. Gitu. Nah, jam 1 pagi itu 7 LPS. Karena perilaku pemakaian air tadi ya. Jadi pemakaian air itu tidak mungkin 10 LPS itu tiap jam sama gitu dalam satu hari. Kira-kira. Bisa dipahami ya. Oke. Tadi curve sudah kita isi. Option tadi sudah. Tadi Ya. agak ketinggalan karena sinyalnya, Kang. Boleh lihat data yang curve nggak, Kang? Nih, curve. Ya. Oke, udah, Kang. Udah? Ya. Oke. Oke, data-data udah berarti sudah siap. Jadi sekarang kita masuk ke membuat jaringan di ruang. Jadi ini untuk run simulasi ya. Jadi kita belajar pengenalan simbol-simbol ini. Kalau ini itu kita mencari ya, query itu mencari. Kalau jaringannya terlalu banyak itu ya sama dengan kita find lah ya, query itu mencari data per node-nodenya. Nah, ini adalah graph, jadi grafik ya, grafik kita bisa berdasarkan time series ya, kontur, nanti mau parameter apa yang mau kita, pasti kita bisa bisa kita cek. Ini grafik kondisi ya, grafik kondisi setelah jaringan kita simulasi gitu. Kemudian di sini ada tabel ya, jadi nanti setelah disimulasi kita bisa buat tabel untuk nodes dan link ya. Link ini pipa. Jadi network pipa sama network titik-titik node-nodenya atau titik junctionnya. Jadi nanti ini kita network, nanti kita cek pada saat setelah kita running. Oke, kemudian ini kursor set object ya. Ini vertex. Vertex ini nanti kita bisa memperbaiki misalnya pipanya mau kita lengkungin gitu ya, itu nanti kita tambah poin-poin untuk bentuk jaringannya gitu, itu vertex hanya digambar. Kemudian ini region, jadi region nanti untuk select region, ini untuk move atau pan gambar ya, ini zoom in zoom out, ini untuk
full extend di map ya. Kemudian ini ada node atau junction. Ini reservoir, ini tank. Jadi tank itu nanti ada di di tengah atau misalnya reservoir booster gitu ya. Ini reservoir utama, ini pipa, pompa, dan valve. Ini penambahan label lah nanti. Oke. Nah, jadi yang pertama tentu karena kita biasanya di jaringan distribusi itu selalu dimulai dari reservoir. Coba kita mulai gambarkan, kita klik reservoir ya, add reservoir, kita taruh di sini. Oke. Oke, semua ini ya, semua lihat ini ya. Kelihatan ya monitor ya. Jadi ini saya tambah reservoir, kemudian ini saya tambah node 1. Oke. Kemudian node 2. Oke. Jadi supaya berurut kita usahakan perletakan node ini searah aliran gitu ya. Searah aliran searah aliran jaringan pipa. Jadi jangan nanti udah mundur ke belakang ke sini terus nanti klik lagi di sini gitu. Nanti tabelnya jadi acak-acak gitu. Kita usahakan berurut gitu ya. Nah, jadi ini satu lagi, 1, 2, 3. Oke. Kemudian karena kita sistem pompa tadi ya, kita klik pompa, ini pump. Kita klik di sini sekali. Oke. Nah, ini ya. Ini klik dari point to point ya istilahnya ya. Jadi dari reservoir ke poin yang pertama nih. Klik sampai nyambung. Oke. Ada yang kesulitan sampai sini? Masih bisa, Kang. Oke. Cukup Kang. Jelas ya. Nah, jadi ini reservoir ada pompanya. Jadi di reservoir itu ada pompanya. Jadi ini reservoir dan ini titik untuk pompa. Jadi kita bisa, jadi harus ada point to point. Kalau nggak ada, kita nggak bisa gambarkan pompanya gitu. Walaupun kita udah klik di sini pompanya, ini diklik itu nggak bisa muncul gitu. Kemudian dari sini ke sini itu pipa. Jadi ini kita klik pipa, ini add pipe ya. Klik dari sini, klik sekali, klik kiri. Kemudian klik di node junction selanjutnya. Oke, jadi ngekliknya jangan dari sini ke sini ya. Jangan dari sini ke sini. Jadi kalau ini kan kita secara logik pasti alirannya itu ke sini toh. Gitu ya. Bisa aja ke sini bisa aja sih nggak ada masalah dari sini ke sini, tapi nanti angka tabelnya jadi negatif gitu. Jadi usahakan berurut gitu ya. Nah, kemudian kita tetap pipa ya. Kita pipa dari sini ke sini. Oke. Kemudian dari sini klik ke sini. Kemudian dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Tergantung lah, ini tergantung desain gitu ya. Ini sistemnya loop lah gitu kira-kira. Oke. Dari sini ada sampai sini ada yang ini ada yang bingung, saya rasa jelas lah ya. Kang, mau nanya, Kang. Kalau cara, tadi saya kelebihan ngasih note, itu cara ngapusnya gimana ya, Kang? Oh, oke. Baik, Kang. Terima kasih, Kang. Kang, kalau putus-putus boleh ya? Jadi dari antar node, misalkan satu pipa, terus saya tahan, dia nyambung lagi, otomatis ya? Ini Dimas ya? Yang tadi, terakhir. Iya, Kang. Bisa saya screen, coba. Saya stop screen saya. Coba Dimas share. Bisa ya?
Ada Kang. Ya, gimana gimana? Jadi pas saya klik pipe itu dari sini Hmm. ke node, kemudian tuh jadi Nggak bisa. nggak bisa ya? Ya, jadi nanti Satu-satu ya. note itu jadi nggak nyambung gitu. Oh iya. Ah, nah, kita kan mau masukkan note itu juga gitu ya. Kalau gitu, nah ini nggak nyambung nih. Jadi Iya Kang. dia kalau dia nyambung, klik itu dia selesai gitu. Coba sekali, oke, langsung putus dia ya. Iya Kang. Nah, berarti itu connect ke node-nya. Kalau tadi bisa belok, Yang ini. itu berarti nggak connect ke node selanjutnya gitu loh. Oke, Oh iya. coba diklik. Nah, itu nggak nyambung berarti ke node-nya gitu ya. Iya Kang. Oke, semua bisa ini ya. Kalau seperti itu keadaannya berarti itu tidak connect ke node yang selanjutnya. Jadi, nah, ya gitu. Jadi dia lepas dari kursor tuh kalau sudah connect. Setelah diklik, Harus pas berarti ya Kang. ya harus pas di atas bulatnya lah gitu kira-kira. Satu-satu memang. Nah, ini masih 4 node. Jadi kalau kita mendesain 1000 junction gitu ya, memang ya lumayan. Bisa 1 bulan kita simulasikan ya, panen aja. Oh iya Kang. Makasih Kang. Oke. Oke. Nah, ini kita ada, misalnya kita mau rubah jaringan pipa, misalnya estetik aja lah gitu ya. Tadi ada vortex ini, vortex. Jadi di sini kita klik kanan ya. Misalnya jaringan ini yang mau kita rubah bentuknya gitu ya. Klik kanan, advance ini. Geser gitu. Misalnya begini gitu ya. Pengen kita sama dengan realnya gitu. Nah, terus kita add lagi bisa begini. Add lagi bisa begini. Nah, itu. Jadi itu fungsinya vertex. Oke, kalau ini pen ini kita buat pindah-pindah gitu. Misalnya ini kan kita masih cukup dalam satu layer gitu ya. Nanti kalau kan bisa ke bawah. Ini kita pakai biasa. Oke. Nah, oke, yang sampai sini udah jelas ya. Iya Kang. Kita balik lagi ke reservoir. Jadi nomor reservoirnya. Nah, di sini yang kita isi itu adalah total head. Jadi elevasi reservoir. Misalnya 100 meter di atas permukaan laut. Oke. Nah, kemudian initial quality. Jadi dalam rencana kita untuk dosis klorin di reservoir itu berapa? Misalnya kita 1,5 mg per liter. Oke. 1,5 mg per liter. Kemudian source quality, ini source quality ya. Nah, ini concentration ya, source type-nya, concentration-nya di sini source quality 1,5, 1,5. Oke. Oke. Ada yang, jadi ini aja yang diisi. Jadi ini total head, jadi elevasi reservoir. Oke, semua paham ya? Time-nya 1,5 juga ya Kang. Gimana? Yang time di source quality. Ya, jadi ini kita klik source quality 1,5 juga sama konsentrasi. Oh iya Kang. Oke. Oke. Terima kasih Kang. Oke, kemudian itu untuk reservoir. Kita klik pompa. Nah, pompa tadi kita udah buat curve ya. Tadi ingat ya, curve. Ini tadi ya. Jadi curve ID ya.
Curve ID-nya berapa tadi? 1, ya. Nah, ini saya klik pompa. Kita masuk pump curve, saya ketik 1. Jadi pump ini bekerja berdasarkan curve ID yang sudah kita buat di pertama tadi. Oke. Ada yang ini. Jadi pump curve 1. Jadi misalnya kita mau ganti-ganti pompa, nanti pump curve-nya bisa aja dibuat satu lagi, di-add lagi gitu. Misalnya mau pompa yang mana, ganti. Nanti tinggal ganti ini aja, pump curve aja. Misalnya pakai yang satu nggak bagus, pakai 2 gitu, ganti 2. Jadi kita itu referensinya dari curve yang kedua gitu. Makanya di sini ada curve ID gitu. Jangan salah. Gitu. Ya. Nah, jadi karena ini 2 kita nggak isi tadi ya, kita pakai pump curve-nya yang pump curve 1. Oke. Oke, itu untuk pump curve. Sekarang kita masuk ke junction atau node. Oke. Node ini bebas, siapapun boleh buat. Jadi setiap desainer misalnya dalam area yang sama bisa berdasarkan 50 junction, ada yang mendesain dengan 100 junction dengan area yang sama gitu. Tapi semakin pendek junction-junctionnya itu semakin presisi hasilnya, semakin jelas gitu hasilnya. Nah, untuk junction ini kita masukin elevasi ya. Misalnya tadi kan reservoir kita ingat berapa tadi, 100 ya. Kita anggap aja karena ini pompa naik, ini 110 elevasinya. Oke. Kemudian base demand ini yang nyuplai. Misalnya di sini tidak ada, ini kan baru depan pompa sebenarnya. Nah, jadi belum ada di sini. Jadi 0, oke. Demand pattern-nya tadi kan kita buat pattern ya. Pattern ID-nya 1 ya. Jadi demand pattern-nya 1. Jadi 1 ini nanti dia bekerja berdasarkan kondisi ini. Oke. Pattern ID 1 ya. Jadi di sini demand pattern-nya 1. Oke. Kemudian masuk pipa ya. Jadi karena kita udah ganti LPS, jadi length itu satuannya meter, diameter itu satuannya milimeter. Nah, roughness ini nilai C, tadi kita kan pakainya Hazen-Williams ya. Jadi roughness-nya misalnya kita pakai pipa steel gitu ya. Itu roughness-nya 120. Diameternya misalnya saya pakai 300, pipa 300. Oke, 300 mm. Jadi ini panjangnya 1000 meter, diameter 300 mili, nilai kekasaran C-nya karena kita pakai Hazen-Williams itu 120. Tergantung jenis pipa yang mau kita pasang gitu ya. Nah, kemudian kita masuk junction yang ketiga. Oke. Ini elevasinya. Misalnya kita ini naik lagi 115. Nah, kebetulan di area sini ada rumah nih misalnya. Berarti kita ada keluarkan di sini itu 3 LPS. Oke. Demand pattern 1 tadi. Gitu ya. Jadi ini kita desainnya pipa distribusi utama nih. Jadi misalnya di sekitar sini ada rumah nih, ada berapa? Ada 1 LPS itu kira-kira bisa 100 rumah gitu. Ternyata di sini ada 300 rumah. Kita desain di sini 3 LPS. Base demand. Jadi di sini ada permintaan area sini gitu. Nah, kita buat di sini base demand ini yang kita keluarkan 3 LPS. Oke, ada yang ini, ada yang bingung. Kemudian demand pattern 1. Ada yang kebingungan atau ada yang bingung-bingungin gitu. Atau gimana? Nah, oke. Kemudian tadi pipa sama dengan isi di sini ya. Nah, kita anggap sama aja, saya 1000 supaya saya nggak lupa gitu. Kemudian di sini kan tadi pipa 300 ya. Sini saya pakai pipa 250 karena jenis pipa sama tetap 120. Pakai panjangnya 1000 lah biar gampang, hanya untuk contoh. Kemudian node yang ini
Nah, node ini elevasinya saya anggap aja sama 115. Misalnya, oh di sini nggak ada rumah nih, base demand-nya 0 gitu ya. Tetap saya isi demand pattern-nya 1. Oke. Ini pipa 1000, kita pakai 1000 sama aja semua ya. Ini tadi 250, ini saya pakai 250 mili, 120, oke. Kemudian kita ke junction 5, ini elevasi naik lagi misalnya 120. Di sini, wah banyak rumahnya di sini, misalnya 5 LPS gitu ya. Demand pattern-nya 1. Oke, kemudian ke pipa sini kita tetap pakai 1000, 250 sama ini. Oke, ini tadi berarti 115, 115, di sini naik 120, misalnya di sini naik lagi nih. Misalnya di sini naik lagi lah 102. Wah, di sini ada rumah juga nih, kita buat contohnya 5 LPS. Demand pattern 1. Oke. Kemudian ini pipa 250. Oke, berarti data-data sudah lengkap kita input ya. Kemudian kita klik run di sini. Oke, nah ini ada masalah nih. Oke, warning message di sini ada negative pressure, berarti kita tadi di jumlah total yang keluar mungkin tadi 2 kali ya. Sepertinya lebih besar kapasitas pompa karena di sini ada negative pressure, lebih besar kapasitas yang keluar daripada pompanya gitu. Karena di sini kan tadi 3, 5, 5, berarti ada 13 ya. Sedangkan multiplier tadi 2 berarti 26 gitu ya. 26 minimumnya, sedangkan pompa ini minimumnya 10. 13 kali tadi kita 0,7. Oke, mungkin di sini kita kecilin. Jam 1 pagi. Oh, sorry. -7. Tadi masalahnya di jam berapa ya? Jam 12. Jam 12 kita lihat node jam 12. Akhirnya minus semua nih. Mungkin ini tadi berapa? 100. Oh, sorry. Elevasinya kita naikkan lagi di sini 110. 13 terlalu rendah. Tadi ini masalah data aja. Tadi kita contoh. Tiga, 5.
14 kali 2, 28. Oke, sorry. Pakai di sini 30. Oke. Jadi karena masukin datanya asal-asalan, jadi nggak connect gitu. Oh, tadi yang saya rubah data-datanya ada yang miss nggak ya? Oke, node yang ini di base demand-nya 3 ya. Reservoirnya saya rubah 110 total head-nya. Kemudian yang junction 3 itu base demand-nya 3, junction 4 itu 0, junction 5 itu 3, oke. Junction 6 itu 8. Oke. 8, kemudian di curve-nya itu tadi 10 ya saya rubah 5. Kemudian yang ini tadi 25 saya rubah ke 30. Jadi ini 5 sama 30. Ya. Jadi salah data pompa. Oke. Nah, ini setelah ini run sukses. Oke. Kemudian bisa klik kanan di layar ya, klik kanan. Ini bisa legend kita masukkan link legend. Jadi nanti ada legend untuk menggambarkan ini apa? Ini node kalau nggak salah ya. Node ini untuk link gitu ya. Ini untuk jam berapanya gitu. Kemudian option. Oke, klik kanan di sini option. Nah, ini notasi. Ini kita tampilkan display nodenya, notasi ID, kemudian display link IDs misalnya. Oke. Kemudian simbol ini sudah checklist semua. Kemudian flow arrows. Jadi flow arrows ini nanti kita munculkan panah di sini. Jadi kita pakai yang tipe open misalnya. Oke, makanya di sini muncul option fancy atau kita mau pilih yang mana. Nah, misalnya ini fill. Jadi option nanti ada flow arrows. Jadi kalau saya ini pakainya fill ya. Kemudian notasi ya. Makanya ini muncul karena notasi display ID, display link ID, tadi link ID ini 2 ya. Ini display node ID itu di sini 2, di sini reservoir 1. Boleh juga display node value sama link value berdasarkan legend ini. Nah, ini bisa kita munculkan. Oke. Kita bisa munculkan ini kenapa dia kuning dan merah gitu karena range ini. Jadi range ini bisa kita rubah di klik kanan saja di gambarnya bisa kita rubah gitu. Warnanya juga bisa kita ganti. Oke. Sampai situ ada yang ini, ada yang miss? Saya kan Ya. ada yang miss di datanya, Kang. Data? Data yang tadi, Kang. Oke, Jadi coba. unsukses. Oke, coba di-share. Mas, saya ini. Oke, coba klik dari reservoir aja, dari reservoir. Itu 110, oke. Kemudian pompa node junction 1. Enggak, itu pompanya coba klik pompanya. Klik 2 kali. Oke, udah pump curve 1 ya. Oke, terus ke node junction 3.
sebenarnya nggak perlu ditutup sih, pindah-pindahkan aja. Ini udah berubah sendiri dia. Oke, ini 110 ya, benar sama nggak kita tadi? Oke, terus di situ berapa? 115, demand 3, 115. Oke. Yang di situ demand-nya, nah yang di situ saya datanya demand-nya 0. Jadi di situ tidak ada supply, kemudian demand pattern-nya diisi 1. Jadi node itu demand pattern, tadi kan kita ke pattern ya, kode 1. Coba yang junction sebelumnya. Junction yang dari junction 3, sorry. Dari junction 3. Junction 3 udah demand pattern 1 ya. Coba junction 4 udah diisi belum demand pattern. Oke, junction selanjutnya. Oke. Terus selanjutnya itu berapa ya? Junction di situ. Base demand-nya 5. 120 elevasinya, base demand-nya 5. Oke. Terus demand pattern 1. Junction-nya coba klik. Di situ 122, di base demand-nya 8. Oke, demand pattern-nya diisi. Jangan lupa 1 tadi. Terus pipanya. Oke. Oh, itu diameter, bukan, itu diameternya 250. Roughness-nya 120. Roughness-nya samakan semua 120. Coba yang lainnya. Nilai C ya, tadi karena kita pakai Asian Graph. Nah, ini 120. Diameternya ganti itu. Jangan lupa. Roughness-nya 120 ya. Ya, itu diameternya juga 250. Yang itu bukan 250, yang itu 300. Oke. Oke, enter. Coba di run. Mana yang beda tuh? Oke, coba. Oh, coba curve-nya, sorry. Ya, enggak, jangan di add, klik yang satunya. Sorry. Klik yang satunya. Yang di atas. Ah. Klik 2 kali. Oke. Nah, yang 10-nya diganti sebentar. Yang angka 10 itu ganti 5. Oke. Coba oke. Coba di run. Ada beda data ini. Undefined time pattern 1,5 in source section. Time pattern. Coba pattern, masuk ke pattern tadi. Tutup ini. Pattern. Coba. Harusnya nggak ada masalah. 0,6. Pattern ID. Coba oke, di run lagi apa tadi komennya ya?
Coba tadi pakai komanya apa? Coba buka patternnya lagi, Dimas. Komanya pakai titik. Semua ya? Udah semua pakai titik? Iya, Kang. Coba cek satu-satu. Oh, coba tutup lagi, tutup. Buka, klik reservoir. Enggak. Sana di gambar aja. Reservoir. Coba source quality. Source quality diklik tadi. Enggak, benar tadi apa namanya? Reservoir tadi loh. Klik yang itu source quality. Oke. Nah, temperaturnya dihapus ini. Hapus, oke. Oke, coba di run. Oke ya. Gambarnya saya jadi hilang. Ini nih, pennya itu klik pen. Nah, atau klik full extend tuh yang gambar panah 4 sisi itu. Yang kanan lagi, kanan terus. Enggak, maksudnya di simbol yang ini. Nah, itu coba. Oh, iya. Nah, Oh ya, Kang. Makasih, Kang. Oke ya. Nah. Oke, kemudian di sini sebentar, saya share lagi ya. Jadi itu temperaturnya jangan diisi ya. Jadi yang diisi hanya source quality-nya aja. Oke, jadi kita mau munculkan ini ya. Jadi tadi coba Dimas tadi klik kanan di sini. Jadi klik aja Node Legend ini kan tadinya begini ya. Oh ya, Kang. Jadi ini klik gitu ya. Nah, nanti ini kita bisa rubah. Kemudian setelah di run, udah ini klorin ya. Kemudian kita ke map. Oke, kan ini kenapa munculnya klorin? Ini karena di sini di map ini map ya. Jadi kalau ini kita ganti pressure, ini jadi pressure. Kemudian linknya pressure, misalnya bukan pressure apa flow gitu ya. Nah ini juga flow, ini data flow berarti yang muncul. Ini flow. Jadi ini bisa kita ganti-ganti gitu ya. Nah, kemudian atau misalnya kita mau munculkan unit head loss gitu ya. Ini jadi ganti unit head loss gitu. Jadi ini oke, kita gantinya klorin aja. Oke. Kalau nggak ada klorin karena nah kemudian tadi karena kita sudah isi 24 jam, mungkin kalian bisa klik yang forward ini. Jadi ini udah saya klik, itu udah jalan itu setiap jam. Makanya di sini berubah-berubah, bisa dilihat ya. Jadi keadaan konsentrasi klorin setiap jam di jaringan pipa. Oke, misalnya kita mau lihat pressure ya. Jadi misalnya di node pressure-nya berapa di setiap junction, kemudian di sini flow. Nah, ini bisa kita lihat kondisi pressure di tiap junction di setiap jamnya. Jadi kita bisa tahu seperti yang saya ceritakan kemarin, di mana yang poin-poin yang kritikal gitu. Nah, ini sama dengan minus ini ya. Jadi sebenarnya minus ini bukan di bawah 0 artinya, tapi karena tadi saya kliknya itu dari sini ke sini.
Nah, seharusnya alirannya ke sana kan? Tapi ternyata pas kita simulasi alirannya ke sini gitu. Makanya dia angkanya minus. Tapi minus ini nih artinya bukan di bawah 0. Kalau di junction itu minus itu pasti di bawah 0 gitu. Tapi kalau flow itu minus itu berarti kita tadi kliknya dari sini ke sini, ternyata aliran itu dari sini ke sini. Oke, misalnya ini kita stop. Nah, kita mau tampilkan data hitungan. Misalnya ini apa namanya? Kita mau tampilkan yang maksimal. Tadi kan maksimal kalau nggak salah jam 8 ya. Jadi kita tampilkan yang jam 8. Kemudian untuk tampilkan data node, kita bisa network node. Oke. Kemudian kita oke kan. Nah, ini muncul seperti ini. Ini kita bisa tampilkan elevasi, initial quality, nggak usah initial quality. Nah, sama elevasi ini muncul seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita langsung print gitu ya. Sorry. Misalnya kita printnya, oke, ini saya save dulu. Jangan lupa di save ya. Ini saya save dulu. Ini saya save dulu. Review. Oke. Bisa lihat ya. Jadi ini kita bisa file, print preview, ini kita bisa print. Jadi ini data, ini masuk semua nggak ya? Oh enggak, jadi coba ini print preview kita, next page. Sorry. Jadi page setup, saya coba rubah landscape ya. Kemudian print preview, nah bisa tampil seperti ini. Jadi ini data untuk jam 8 malam. Oke. Jadi reservoir ini artinya 25,2 itu reservoir itu mensuplai 25,2 liter per detik totalnya. Oke, ini setiap junction, ini kondisi head. Nah, di setiap junction ini pressure-nya. Ini head ini elevasi tadi ya. Kemudian ini berdasarkan elevasi atau kalau kita di macro itu hydraulic gradient line ya. Kemudian ini konsentrasi klorin di setiap node tadi. Oke. Ini untuk junction kita bisa ganti untuk link yang jam tetap sama yang jam 8. Kemudian kita munculkan, kita oke-kan, kita masukkan data panjang, diameter, roughness. Oke. Nah, jadi ini setup tadi landscape ya. Nah, kita bisa masukkan. Jadi ini ada diameter length sampai roughness ya. Oke, nggak cukup satu kertas. Mungkin kita nggak perlu yang unit head loss per kilonya, saya rasa gunakan aja. Statusnya kita gunakan. Oke. Jadi ini bisa di print. Nah, ini kondisi jaringan pipa di setiap pipa di waktu jam 8. Oke. Nah, kemudian itu tadi ini klik tabel ini ya. Jadi tabel kita bisa print. Nah, di sini ada grafik. Jadi tabel ini saya coba. Ini, nah kemudian di sini ada graf ya, grafik.
Nah, ini berdasarkan time series ya. Berdasarkan time series kita mau tunjukkan klorin ya. Kemudian klorin di misalnya di junction 3. Nah, ini junction 3, kita klik junction 3-nya. Kemudian ini node ya, junction 3, kita add junction 3, kemudian kita oke. Nah, ini muncul. Jadi ini muncul kondisi konsentrasi klorin. Oke, karena ini per 5 jam tampilannya, kita klik kanan. Kemudian horizontal axis-nya, increment-nya saya per jam. Oke. Di sini muncul setiap jam. Tadi kan default-nya 5 ya. 5 gitu. Di horizontal, ini aksis ya. Ini horizontal axis, ini vertical axis. Jadi ini 5, makanya munculnya per 5 gitu. Jadi kita klik kanan, kita ganti increment-nya yang 1. Oke. Oke, ini muncul setiap jam. Nah, ini kita bisa presentasikan misalnya ke klien kita kondisi konsentrasi klorin di junction 3 di sini ya. Setiap jamnya gitu ya. Nah, ini juga bisa di print ini. Oke. Oke. Itu untuk junction 3 kita bisa juga, ini grafik ya, kita bisa juga misalnya berdasarkan time series untuk data link ya. Jadi kita misalnya itu tadi node junction ya, link itu pipanya, flow, kemudian kita mau gambarkan pipa yang ini, pipe 3, kita klik dulu, kemudian kita add pipe 3. Nah, ini kita bisa muncul. Nah, flow LPS di pipe 3, flow for link 3. Nah, ini saya munculkan per jam. Nah, ini kondisi flow setiap jam dalam 1 hari di pipa yang nomor 3. Oke. Kenapa bisa begini ya? Karena multiplier tadi. Oke, jadi kita bisa gambarkan di setiap keadaan ini. Nah, kalau kalian mau presentasi, kalian tinggal running aja dari sini ya, di map, diklik aja, mau menunjukkan flow, kondisinya pressure gitu ya. Nah, misalnya ini pressure, tadi kan ini pressure, ini kan node ya tadi, node. Nah, ini 3 bar, 10 bar gitu ya. Sorry, 4 meter, 12 meter gitu. Berarti critical kita bisa lihat ada di mana. Misalnya critical biru, nah ini di bawah, karena ini terlalu besar ya pressure, kita pakainya coba di sini 5, 10, range-nya terlalu besar, jadi biru semua gitu. Ini 10. Oke, ini jadi yang biru itu yang rendah. Jadi kita bisa lihat critical itu ada di sini sama di sini. Nah, ini. Jadi ini misalnya jam 8 malam nih. Nah, jam 8 malam kita coba stop ya. Kita coba ganti yang jam 8. Jam 8 malam itu jam 20. Nah, di sini hanya 2,55 meter gitu kira-kira. Jadi ada kemungkinan rumah area sini itu airnya nggak besar gitu di jam 8 malam. Dia mungkin pakai tampungan dulu, dia tunggu misalnya dia isi jam pada saat head naik itu jam 11 malam gitu. Nah, ini kan 5 ya angkanya. Oh, dia pakai tampungan jam 11 malam dia baru buka, baru isi gitu untuk persiapan pada saat jam 4 pagi dia drop lagi gitu. Jadi dia sudah pakai tampungan gitu. Oke, nah itu kondisi-kondisi yang jaringan distribusi. Mungkin supaya semua dapat tersuplai rata, mungkin kita harus ganti head pompanya supaya di sini headnya naik. Jadi sebesar apa supaya misalnya yang kita inginkan minimum pressure di setiap node, ya kita bisa ganti data kurvanya misalnya tadi ke curve-nya pompa gitu, curve 1 gitu ya. Nah, ini kita bisa naikkan misalnya jadi 30 gitu ya. Nanti kita 30 ini bisa misalnya ini 30.
Kita tambah 10 lah satu-satu ya. 28, 27, kita tambah 10 ya. 26, kemudian 25. Oke. Baru kita running. Oke. Nah, di sini jadi 16. Oke. Jadi 16, nanti kita koordinasi sama pabrik, kira-kira mana jenis pompa yang mirip dengan kurva pompa yang kita inginkan gitu, yang kita inginkan sesuai dengan simulasi di Epanet gitu kira-kira. Nah, ini berarti kalau ini di setiap jam karena di sini sudah di atas 10 meter gitu ya. Berarti semua rumah yang di situ tersuplai dengan baik gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya sesimpel itu. Sisanya tinggal banyak-banyak latihan aja. Sekarang saya bilang kemarin penggunaan Epanet itu tidak susah gitu. Tapi yang susah itu feelingnya. Jadi merubah-rubah sesuatu gitu. Kalau input data simulasi itu tidak rumit gitu. Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Dari saya belum ada, Kak. Udah cukup jelas. Oke, yang lain? Yang lain ada? Dari saya belum, Kang. Gimana? Dari saya belum ada, Kang. Ngerti ya berarti ya? Belum ada itu. Oke, maksud saya dari sini mungkin di pertemuan ketiga tadi nanti kalian teman-teman semua itu buat studi kasus. Kang, mau nanya dong, Kang. Ya, ya. Kang, untuk yang pompa itu ya, kurva Ya. pompa, itu kalau cuma diisi satu kolom doang bisa nggak? Yang atasnya doang itu nggak mesti semuanya diisi tadi. Bisa, nggak ada masalah. Bisa, Jadi kalau tapi diisi full gitu itu buat nentuin. Tapi Untuk nentuin apanya ya, Kang? jadi sebentar. Jadi gini, karena pompa itu kan dia kalau debit yang dibutuhkan berubah, itu head pompa itu berubah gitu. Jadi kita harus kemarin kan waktu presentasi saya yang pertama kemarin itu kan apa istilahnya itu ada kurva pompa berdasarkan keadaan pompanya. Jadi sebentar saya coba sebentar ya.
Kang, maaf tadi suaranya kurang kedengaran. Oke, ini jelas nggak? Oke, ini kalau ini bisa dilihat, ini sebenarnya kurva pompa pabrikan ya. Jadi ini kurva pompa pabrikan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kapasitas pompa, ini head pompa gitu. Jadi kita lihat tadi kan apa namanya, kebutuhan di jaringan distribusi itu kan berubah berdasarkan waktu karena kita masukkan demand multiplier tadi ya gitu. Nah, pompa itu kalau sudah kebutuhannya berubah, maka headnya itu berubah gitu loh. Jadi perubahan head yang ada di EPANET itu tidak hanya perubahan dari naik turunnya head loss, tapi perubahan dari perilakunya pompa gitu. Jadi pompa itu perilakunya selalu seperti ini, mau merek apapun pompanya gitu. Jadi tadi kan data itu saya karang gitu ya. Jadi kita bisa masukkan data ini, misalnya ini 100 GPM gitu ya, GPM kita pakainya misalnya kurva yang ini gitu ya, kurva yang ini. Misalnya 100 GPM, dia 80 feet headnya. Itu nanti dimasukkan ke tabel curve tadi gitu. Misalnya 200 ini agak turun sedikit 79 gitu. 300 di sini 78 misalnya. 475 misalnya. Jadi jadi selalu membentuk kurva seperti ini. Jadi kita ngisi pump curve itu dari flow yang paling kecil sampai ke flow yang paling besar. Jadi berurut dari atas ke bawah. Kalau kalian nginputnya terbalik dari besar ke kecil, kita tidak, dia akan ada notification-nya, kita tidak bisa input. Nah, itu sebenarnya bukan karangan pump curve itu. Pump curve itu sebenarnya data pabrik. Jadi data pabrik dari kebutuhan berapa kapasitas total yang perlu kita pasang pompa itu untuk memenuhi jaringan pipa itu. Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan PAM gitu ya. Jadi berapa penduduk gitu ya, berapa kapasitas pompa, kemudian kalian kali misalnya 2 kalinya misalnya 10 LPS, berarti kita pasang pompa 20 LPS gitu, karena ada pemakaian peak hour yang 2 kali misalnya. Bentuknya seperti ini. Jadi makanya saya bilang dasar-dasar pengetahuan di EPANET itu tidak hanya input data dan simulasi EPANET-nya aja, tapi kita punya basic masalah perpompaan gitu, kemudian masalah teoretikal tadi seperti yang saya informasikan kemarin. Seperti itu. Jadi bisa aja kita masukin 1 poin, tapi yang kita bisa jelaskan hanya 1 poin itu gitu. Makanya kadang banyak yang miss, para misalnya kolega di luar sana mensimulasi dengan EPANET dengan 1 kondisi gitu ya. Satu kondisi, ternyata pada saat di lapangan kenapa pada saat jam tertentu tidak perform gitu ya. Nah, itu karena itu tadi 1 kejadian karena poin performance pompa yang curve pompa yang dimasukin hanya 1 poin gitu. Jadi dia tidak membentuk perilaku kurva pompa seperti misalnya curve tadi ya, saya buka di sini. Ini seperti ini. Gitu. Kan kita masukkan banyak ya gitu. Karena berubahnya flow pompa, headnya berubah gitu. Nah, pada saat peak hour kebutuhan flow meningkat, headnya turun gitu loh. Makanya pada saat kenapa sih pada saat jam-jam puncak itu konsumen jarang dapat air gitu yang baik gitu ya. Itu 1, head loss-nya meningkat, yang kedua salah menentukan pompa gitu. Jadi pada saat dia flow tinggi, headnya itu tidak mencukupi gitu. Karena tadi yang seperti Dimas bilang, kita hanya masukkan 1 poin aja, misalnya 30 head 25, sudah begitu aja gitu. Atau misalnya 18 head 27, padahal pada saat jam tertentu tidak 18, dia bisa 25 LPS gitu. Nah, itu kejadiannya misalnya di flow, bisa kita lihat di flow jam
di map flow jam 8 malam gitu. Jam 8 malam di sini. Nah, ini sudah angka 20 sorry, ini kita stop ya. Misalnya jam 8 malam. Nah, ini jam 8. Nah, ini flow-nya di sini itu di 25,2 gitu. Ya. Padahal desain rata-rata kita tadi kan kalau kita masukkan data ininya di sini kan 3 LPS ya. Yang keluar ya, di 4 0, di 5 3 LPS, di 6 8 LPS. Berarti total itu 14 LPS gitu. Jadi total kebutuhan rata-rata di 3, 4 sama 6 ini 14 LPS. Tapi pada saat jam puncak di jam 8 itu yang dibutuhkan itu 25 LPS. Gitu. Nah, ini makanya ya banyak yang itu hanya menggambarkan satu kondisi gitu. Tidak menggambarkan ini hanya baru satu hari tanggal hitam gitu. Gimana kalau satu hari yang tanggal merah gitu. Itu demand multiplier-nya sudah berubah lagi gitu. Nah, makanya kita harus masukkan data misalnya di sini pattern-nya itu bisa ada 10 pattern gitu. Dengan satu bulan itu ada 10 model gitu loh. Misalnya kita tambah lagi pattern-nya di sini, ini pattern misalnya ini yang satu kita buat aja di sini, satu itu hari Minggu hari ini. Nah, ini pattern yang besok gitu. Misalnya kita mau rubah, kita tinggal ganti di sini pattern-nya di nomor, kita pakai pattern di sini yang nomor 2 gitu. Sorry. Ini masih lagi. Nah, ini misalnya di junction 3 ini pattern-nya pattern nomor 2 gitu. Nah, itu kita ganti. Nah, ini untuk hari Senin nih, jadi dari data pattern ini ya. Pattern yang ini 1 2. Nah, hari Minggu patternnya kita pakai nomor 1, berarti kita ganti misalnya nomor 1. Ini yang untuk hari Minggu gitu. Jelas? Siapa tadi? Dimas ya? Jelas ya? Ada yang belum jelas? Yang lain? Nggak sulit kan ya, Panet ya? Gampang sebenarnya yang inputnya. Oke, nanti untuk yang ketiga, untuk pertemuan ketiga, saya minta nanti masing-masing teman-teman ini membuat satu seperti ini ya. Jadi nanti ya dibuat aja kondisinya seperti apa gitu ya, kondisi jaringannya gitu. Nanti tergantung panitia 50% atau 30% dari peserta diwakili aja untuk presentasikan hasil simulasinya gitu. Latihan nanti yang sambil nanti mana yang salah kita koreksi sama-sama gitu ya. Jadi supaya lebih tahu lagi gitu. Karena melakukan sendiri itu lebih cepat ini ya. Lebih cepat tangkap lah gitu daripada hanya satu arah dari saya gitu. Jadi nanti yang ketiga, kapan waktunya nanti kita sepakati, semua minta tolong buatkan satu kondisi ya, jangan ada yang sama. Jadi semua beda-beda gitu. Kondisi jaringan terserah seperti apa gitu jaringannya, mau 20 junction, 30 junction, semakin banyak semakin bagus gitu, karena nanti kalian pasti banyaknya itu merubah-rubah data gitu, karena sekali running itu tidak langsung sukses gitu. Nah, kalau kalian tidak sukses jangan dipaksakan, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu. Kang izin bertanya. Berarti nanti untuk yang hari Rabu yang kerjain itu yang sesuai yang hari ini kita pelajari ya, Kang? Ya, sebenarnya panel itu hanya ini, nggak ada lagi yang lain. Jadi
nanti kita hanya latihan aja lagi. Jadi ya ini Epanet hanya seperti ini. Jadi pada saat kita lama mengerjakan itu karena volume junctionnya banyak. Karena ini kan volume junctionnya hanya 5 ya, gitu. Jadi sebentar gitu. Kalau junctionnya 2000 ya bisa 1 minggu, 2 minggu kita hanya input data aja gitu. Tapi prosedurnya hanya seperti ini, tidak ada lagi yang lain. Jadi makanya kemarin saya bilang sebenarnya untuk informasikan ini setengah jam aja cukup gitu. Hanya tinggal banyakin coba-coba gitu kan. Jadi keadaan nanti yang bisa mempersulit kita gitu ya, mempersulit kita pada saat simulasi tadi. Runningnya seperti Dimas tadi tidak langsung sukses kan, mana yang harus dirubah, mana yang harus diini lagi, nah itu datanya. Jadi di situ sudah ilmunya sudah data input lagi, bukan lagi kita tahu mengoperasikan Epanet atau tidak gitu ya. Jadi kalian semua bisa mengoperasikan Epanet mudah gitu maksud saya. Karena sederhana inputnya gitu. Tapi yang sulitnya bukan menggunakan Epanetnya gitu. Itu maksud saya. Jadi menggambarkan di map ini itu yang lebih sulit gitu ya. Jadi data lapangannya segitu semua itu lebih buat rumit gitu. Kemudian setelah kita input data pompa ternyata salah, kita harus ganti curve pompanya gitu kan. Karena tidak sukses, kita harus cek apa komennya di situ gitu ya. Komen running tidak sukses itu apa gitu. Kayak tadi Dimas tadi kan ada source di time pattern gitu, dimasukkan 1,5, kita hilangkan baru dia sukses gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang membuat kita harus. Ada lagi? Saya rasa semua item di toolbarnya juga sudah saya jelaskan ya. Jadi kemudian yang di browser di sini juga, kalau di map ini tampilan ya, data tadi saya juga sudah mulai dari kita option gitu ya, pertama, kemudian pipe, reservoir seperti itu. Sisanya tinggal latihan sebanyak-banyaknya aja. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, Kang. Kalau dari saya udah cukup. Terima kasih banyak ya, Kang. Oh ya, nanti yang ketiga, kalau bisa hari Sabtu Minggu lagi ya soalnya. Kalau hari biasa saya sepertinya nggak bisa sih ya. Iya, Kang. Rencananya di tanggal 12 dan tanggal 13, Kang. Oke. Kalau dari saya sih cukup sih ya. Kalau ada yang mau tanyakan lagi silakan saya. Mungkin yang lain. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Kang mau nanya dong, buat yang pattern itu cara nentuinnya gimana ya? Nah, itu sebenarnya pattern ini karangan saya. Kalau mau real tanya ke PDAM gitu. Per jam sekian itu pattern itu faktor pengali gitu. Karena kan misalnya gini, kan orang tidak pakai setiap menit air kan gitu. Jadi perilakunya itu kita tidak tahu. Nah, itu kita cek di PDAM dari data flow yang dia supply per jam. Itu kan berubah-berubah. Nah, jadi kalau tadi itu saya karang aja, misalnya kita desain 10 LPS itu kan average, rata-rata gitu. 10 LPS itu rata-rata, tapi kita perlu data per jamnya gitu. Makanya yang pattern yang ini itu faktor pengali ya. Misalnya 10 LPS, faktor pengalinya 0,7 berarti jam 1 pagi itu 7 LPS. Gitu. Kenapa dia rendah ya? Karena banyak yang tidur gitu ya. Jadi kan orang tidak mandi di situ. Jadi, nah orang mulai pakai air itu jam 3 pagi, jam 4 pagi, makanya mulai naik. Gitu. Itu dipakai secara bersamaan. Tapi kan orang tidak hanya mandi, ya, cuci mobil, siram tanaman, macam-macam. Nah itu
bisa berapa kalinya dari rata-rata 10 LPS. Nah, perilaku itu akan turun lagi setelah orang tidak beraktivitas yang hubungannya dengan air gitu. Itu perilaku. Nah, data-data ini kan faktor pengalih. Ini kalau 0,7 berarti 70% gitu. Ini 120%, 150%. Nah, ini nanti ditanya ke PDAM. Mereka dari PDAM, nah ini apa namanya, per jamnya itu kira-kira berapa ini faktor peak hour-nya gitu. Kalau di teori itu ada faktor peak hour. Misalnya untuk distribusi peak hour 1,75 gitu ya. Kalau di kuliah itu kan biasa begitu. Kemudian untuk mendesain jaringan distribusi setelah kita hitung debit rata-rata 10 LPS, peak hour 1,75 berarti 10 kali 1,75 jadi 17,5 LPS gitu. Kemudian untuk produksi peak day-nya 1,1 gitu, 10% gitu kan ya. Nah, kalau kita di kuliah itu 1,75 itu kan hanya 1 poin, kita ambil maksimumnya gitu. Misalnya maksimumnya di jam 8 1,75 maksimum. Berarti kita mendesain pipa itu harus bisa mengalirkan debit di debit maksimum gitu. Ya kan? Kalau di atas kertas, tapi kalau makanya kita ambil ini, kalau PDAM itu kan dia suplainya satu kota atau satu desa gitu ya. Nah, kita pakai yang satu kota itu gitu. Bukan per rumah ya kita nggak ada data per jam kan. Kan rumah itu PDAM nge-record cuma per bulan. Kalau untuk setiap rumah. Tapi untuk biasanya ya untuk flow meter di pompa distribusi utamanya itu seharusnya setiap jam mereka record gitu. Gitu. Jadi bisa aja misalnya rumah A tidak pakai air, rumah B pakai. Itu rumah C pakai air, rumah D tidak pakai gitu. Ada yang rumah A dan rumah B pemakaiannya bersama gitu. Maksudnya waktunya sama-sama gitu. Itu kan berbeda-beda. Nah, jadi kita harus bisa mendesain bahwa jaringan pipa ini mampu mensuplai pada saat kebutuhan tertinggi. Dan juga pada saat kebutuhan terendah. Kebayang nggak? Saya jadi ragu nih, kayaknya ada yang bingung gitu. Kenapa apa demand pattern? Jadi demand pattern ini kalau di kuliah itu peak hour gitu, faktor peak hour. Apa istilahnya? Jam puncak, jam puncak. Kalau desain IPA itu puncak hari gitu ya. Itu 1,1. Kalau jam puncak itu 1,75, 1,8 gitu. Kalau di PAM itu. Mungkin kalau ada tugas besar PAM harusnya ada pengalih jam puncaknya di 1,75 gitu ya. Jadi sebenarnya 1,75 itu hanya 1 poin aja, satu di dalam jam pertama, dalam 1 jam saja gitu. Tapi jam selanjutnya kan dia akan berubah lagi gitu. Jadi kita ngambil yang tertinggi kalau di desain PAM gitu. Oke, masih ada lagi? Kalau apa, silakan ditanya aja seininya, karena saya harap nanti teman-teman ini mencoba case-nya masing-masing ya. Jadi kenapa saya bilang coba case? Karena yang paham itu pasti bisa ngarang. Kalau nggak kalau masih bingung, mengarang data aja mungkin bingung juga gitu ya kira-kira. Jadi karena kurang masih ada hal yang
belum bisa dipahami. Makanya yang bisa ngarang itu orang pintar. Jadi kalau tidak pintar dia tidak bisa ngarang, polos-polos saja gitu kan. Makanya tolong dipahami. Jadi nanti saya minta berapa persen gitu disepakati mempresentasikan imajinnya ya. Data imajinnya ke kita sama-sama nanti kita. Jadi kalau bisa yang banyak salahnya. Jadi supaya kita tahu semua di mana poin-poin yang kita harus lakukan itu untuk perubahan data input gitu pada saat kita mencoba simulasi EPANET gitu. Jadi kalau semua benar ya pada saat salah nanti bingung kan. Jadi kalau bisa ada yang, jadi jangan paksakan running sukses pada saat nanti kita presentasi. Jadi kalau running tidak sukses, coba usahakan sampai sukses. Tapi kalau tidak sukses juga, biarkan tolong presentasikan ke kita nanti. Jadi kita coba pecahkan sama-sama gitu, sampai dia runningnya sukses. Ada lagi? Ada lagi Kang. Kalau Ya. untuk pertemuan selanjutnya itu nanti ada yang realnya nggak sih? Maksudnya kita ngambil data dari Google Earth. Boleh, terus kita silakan. convert Silakan kalian yang ke ini inovasi EPANET sendiri. gitu. Boleh, silakan. Silakan kalian inovasi sendiri gitu maksud saya. Jadi mau ngambil dari Google Earth boleh gitu, mau ngambil real elevasi boleh, presentasikan sekalian datanya boleh, atau datanya dari Karang boleh gitu. Jadi silahkan inikan sendiri gitu ya. Jadi data itu nanti ini kan karena tujuan saya adalah kalian bisa bisa menggambarkan sesuatu, menggambarkan keadaan data ke dalam simulasi EPANET. Itu tujuan utama saya gitu. Masalah data itu real atau tidak itu tidak begitu, poinnya bukan itu gitu ya. Jadi terserah mau pakai real boleh, mau pakai yang imagine boleh gitu. Jadi karena saya poinnya teman-teman semua itu paham gitu. Itu yang paling penting buat saya. Semakin banyak nodenya semakin bagus, semakin keren gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh pegang EPANET kalau lihat data udah 200 node gitu atau 300 itu banyak yang males kerjakan gitu ya, atau wah ini terlalu banyak gitu. Ini mungkin kelihatan simpel aja karena hanya 4 atau 5 junction gitu. Kalau saya pernah kerjakan 4.000 junction ke depan rumah gitu, saya kerjakan 4.000 junction itu 1 bulan full, itu 4.000 junction. Nah itu penuh itu. Jadi untuk mesinya aja kita bisa butuh 1 minggu gitu. Kalau ada yang banyak yang harus kita cari gitu kan, itu. Gitu. Tapi prosedurnya seperti tadi, gitu-gitu aja gitu kan. Hanya yang kita ini ngerubah-rubah pressure pompa, kemudian flow-nya, mungkin oh ini kurang besar flow-nya. Misalnya oh ternyata ada klorin yang di titik mana terlalu rendah, berarti inisial atau source quality-nya kita harus naikkan lagi gitu. Nah, itu termasuk tadi diameter pipa kan kita 250. Tadi kan seperti saya info, kalau ini kita bisa rubah-rubah diameter pipa gitu, atau ada kesalahan input data karena terlalu banyak, kita kadang-kadang agak sulit men-trace datanya yang kita input ini yang mana yang salah. Seperti Dimas tadi kan ada yang belum terinput gitu ya, ada yang lupa masukin angka diameter gitu. Nah itu yang menjadi masalah gitu pada saat kita bekerja di EPANET gitu ya. Karena SOP-nya ya hanya simpel sebenarnya. Seperti yang Dimas tadi show-kan tadi, ada 2 line gitu yang diameternya belum diinput kan. Gitu. Terus demand pattern-nya ada yang belum diisi gitu di junction-nya gitu. Nah, problemnya rata-rata seperti itu. Itu rata-rata itu. Semakin banyak akan semakin sering kita miss input data gitu. Itu yang kita kadang-kadang kita kerjanya maju mundur gitu. Jadi
Makanya nanti teman-teman nanti mau presentasikan junction lebih banyak itu lebih baik. Semakin sering latihan menguji kesabaran sih sebenarnya ininya, karena kalau yang benar-benar interest pasti setiap hari dia akan coba gitu ya, karena interest, karena tidak perlu sih semua sarjana teknik lingkungan harus jago EPANET memang gitu, tapi kalau interest ya digali aja, kalau tidak interest ya sekedar tahu pun nggak apa-apa sebenarnya kan, karena tidak perlu tidak juga harus gitu orang bekerja tahu EPANET gitu, tidak harus juga gitu sebenarnya. Ada lagi? Ya karena saya terakhir pakai EPANET 2007 gitu. Setelah 2007 sampai sekarang saya nggak pernah pakai EPANET gitu kan. Makanya kemarin pas saya diminta, waduh saya harus ngulang harus cek lagi gitu. Ini udah banyak yang saya lupa kan. Saya udah jarang pakai gitu EPANET. Ada lagi yang ditanyakan? Kali